Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya atas nama Muhammad Fatur Rijal dari Fakultas Ekonomi dengan NIM 2021 100 290 782. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LSMPI mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau bisa disebut ekonomi dua sektor. Sebelum itu, perlu diketahui ada 3 pembagian, yaitu pembagian ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintahan, yang kedua ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintahan, dan yang ketiga ada ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang awal, yaitu pengertian ekonomi dua sektor. Pengertian ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Perekonomian yang ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai ketentuan tingkat kegiatan ekonomi satu negara. Jadi itu merupakan bentuk yang paling sederhana. Jadi mustahil untuk menemukan negara-negara yang benar-benar menjalankan perekonomian tertutup. Hampir semua negara memiliki interaksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional. Bahkan untuk negara seperti Korea Utara pun, ketika menjalankan perekonomian tertutup, sebuah negara tidak memiliki exposure ke sektor eksternal. Begitu juga tidak ada aliran modal atau transaksi keuangan internasional. Kebalikan perekonomian tertutup adalah perekonomian terbuka. Di bawah perekonomian terbuka, sebuah negara mengizinkan pergerakan masuk, impor, dan keluar barang dan jasa. Bahkan interaksi dengan sektor eksternal juga melibatkan faktor produksi, modal finansial, dan tenaga kerja, transfer teknologi, dan kekayaan intelektual. Interaksi juga memunculkan pasar valuta asing untuk memfasilitasi transaksi antar negara. Di pasar falas kita dapat menukar mata uang domestik ke mata uang asing, misalnya untuk membayar produk impor. Begitu juga ketika kita memiliki pembayaran dalam mata uang asing, kita dapat menukarnya di pasar ini untuk mendapatkan beberapa mata uang domestik. Perekonomian terbuka memunculkan beberapa keuntungan. Konsumen dapat mengakses berbagai barang dan jasa yang mana tidak ada di dalam negeri. Produsen mendapatkan beberapa bahan baku dan barang modal yang tidak tersedia di pasar domestik. Investor juga dapat mendiversifikasikan investasinya di pasar keuangan internasional. Kita juga dapat bekerja di luar negeri untuk mendapatkan peluang yang lebih baik. Tapi perekonomian terbuka juga memiliki sisi kerugian. Resiko nilai tertukar muncul, aliran modal internasional mengekspos stabilitas perekonomian domestik. Selain itu, guncangan ekonomi di sebuah negara dengan cepat menular ke negara lain, sebagaimana krisis ekonomi di Amerika sekitar pada tahun 2008 sampai 2009. Beberapa negara kemudian mengadopsi beberapa kebijakan protektif. Mereka berusaha melindungi perekonomian domestik dari yang tidak menguntungkan pemerintah, memproteksi industri dan lapangan pekerjaan domestik seperti melalui tarif impor, kuota, dan hambatan non-tarif lainnya. Untuk mencegah akses negatif aliran modal, mereka mengadopsi kontrol nilai tukar dan kontrol modal. Namun, kebijakan protektif semacam itu mulai berkurang seiring dengan kemajuannya globalisasi. Dalam beberapa dekade terakhir, tren global telah mengarah pada keterbukaan yang lebih besar. Produksi, perdagangan barang dan jasa, aliran modal dan tenaga kerja semakin terintegrasi antara negara. Itu ditandai dengan yang pertama itu meningkatnya partisipasi negara berkembang di pasar dunia. Yang kedua itu perluasan zona perdagangan menuju pembentukan perdagangan bebas.
Dan yang ketiga, integrasi ekonomi di bawah mata uang tunggal seperti zona euro. Yang ketiga, penurunan biaya transportasi antar negara. Dan yang kelima, perubahan teknologi yang cepat dan berkelanjutan yang mana menjangkau seluruh pelosok di dunia. Dan yang keenam, biaya pengiriman yang terus turun. Dan yang ketujuh, meningkatnya peran perusahaan transnasional dan multinasional dalam rantai produksi global. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.